Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sebuah aplikasi bernama Android NBA. Sesuai tugas yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu mengenai RSS feeds dan SQL database. Pada assignment kali ini, kita akan membuat sebuah aplikasi yang berisi berita olahraga terbaru dari beberapa organisasi olahraga seperti NBA, NFL, LPGA, dan sebagainya. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan menggunakan NBA RSS, yaitu seperti pada alamat berikut ini, yaitu www.nba.com. Kemudian terdapat langkah-langkah yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama, kita akan membuat sebuah SQLite database yang bernama MyDB. Selanjutnya, kita akan membuat tabel bernama NBA News yang berisi title, description, dan pub date. Kita perlu mentransfer data dari NBA News XML ke aplikasi kita, seperti pada contoh yang telah disediakan sebelumnya. Berikutnya, kita perlu mengekstrak dan menyimpan data dari NBA News XML ini ke dalam SQL database dengan menggunakan perintah insert into NBA News values ... Kemudian kita tutup database dan kita buka lagi database. Kita menggunakan kursor untuk mengunjungi data yang tersimpan ke dalam database dan kita perlu menggunakan select statement dan kursor pada tahap ini. Berikutnya kita akan menampilkan pada aplikasi, yaitu menggunakan Android Touch Command dan menampilkan item title. Dan untuk contoh tampilan dari nba.com adalah seperti berikut. Berikut ini adalah contoh nba.com news pada web browser, dan kita akan membuat sebuah aplikasi mobile dengan tampilan seperti berikut. Dan di sini kita dapat melihat deskripsi dari halaman ini dengan melihat view page source-nya, yaitu berisi seperti berikut ini. Jadi masing-masing item berita terdapat sebuah title atau judul berita, kemudian terdapat link, deskripsi, dan pub date. Kita akan menyimpan datanya, yaitu berupa title, deskripsi, dan pub date. Kepada nba.com ini, berita itu selalu update setiap saat, sehingga kita hanya akan menyimpan saat kita membuka aplikasi tersebut dan menyimpan item-item berita pada database. Berikutnya, kita akan memulai memproduksi sebuah aplikasi bernama Android NBA dengan menggunakan Eclipse. Kita akan membuka Eclipse. Selanjutnya kita akan membuat sebuah project baru. Kita pilih Android Project dan kita beri nama Android NBA. Klik next dan kita pilih menggunakan Android 2.2 dengan minimal SDK versinya adalah 8. Kita adalah kelompok 13. Kita membuat sebuah package name dan kita menamai activity yang pertama, yaitu bernama Android NBA. Selanjutnya kita klik finish. Berikutnya, kita akan memulai pada sebuah folder res. Kita perlu membutuhkan icon-icon dan gambar yang akan digunakan untuk mempercantik aplikasi dan melengkapi aplikasi. Pertama, kita membuat sebuah folder, create new folder bernama drawable. Sebelumnya telah saya siapkan beberapa
gambar, yaitu terdapat sebuah gambar background dan dua logo. Dan di sini kita akan copy. Berikutnya kita tinggal paste, dan perlu kita ingat bahwa gambar yang kita butuhkan ini harus bertipe .png. Berikutnya pada main.sml kita perlu mengetikkan seperti berikut. Dan di sini terdapat image view dan list view. Pada image view di sini kita menampilkan sebuah gambar, kita ambil dari drawable/nbl logo 2. Kita akan menampilkan logo 2, dan di sini terdapat list view untuk menampilkan list dari berita-berita dari nba.com news, dan ukurannya kita menggunakan fill parent. Selanjutnya dengan melihat graphical layout, dan sekiranya adalah seperti ini tampilan dari main.sml, tampilan utama dari aplikasi. Selanjutnya kita membuat file XML yang kedua. Kita hanya perlu melakukan menduplikat file main.sml, kemudian kita paste dengan nama, kita rubah namanya main2.sml. Berikutnya kita akan membuat lagi file XML. Kita beri nama my simple list item 1.sml. Kemudian pada my simple list item 1 ini kita isikan yaitu kita hanya mengisikan text view saja. Berikutnya kita akan membuat sebuah kelas baru bernama single news item. Pada file single news item ini berisi data yang bernama terdapat pub date, title, description, dan link. Dan yang terakhir kita membuat override string to string, yaitu yang berisi title. Dan pada single news item ini memiliki parameter pub date, memiliki konstruktor dengan parameter string pub date, string title, string description, dan string link. Seperti berikut ini. Kita simpan. Berikutnya pada kelas AndroNBA kita akan menambahkan pada importnya, yaitu terdapat beberapa import java.text.date format symbols, java.util calendar, local, activity, context, intent, cursor. Kemudian kita perlu mengimport SQLite database, view, adapter view, array, adapter list view, toss, dan adapter view on item click listener. Berikutnya kita akan menambahkan beberapa item, yaitu di sini terdapat kita membuat list view bernama my list view, konteks bernama konteks, single news item, selected news item, SQLite database bernama db. Kemudian kita membuat array adapter string bernama aa. Di sini kita akan mendefinisikan string array bernama urla yang berisi yang pertama ini adalah alamat dari berita yang akan kita kirimkan, yaitu
www.nba.com/rss/nba_rss.sml. Sedangkan yang kedua itu adalah berisi null. Untuk URL C di sini maksudnya adalah URL caption. Untuk yang pertama yaitu bernama nba.com dan yang kedua ini adalah view database. Kita mendefinisikan dua string ini hanyalah untuk menampilkan list item pada tampilan pertama saat aplikasi dijalankan. Kemudian kita mendefinisikan URL A2 dengan dengan jumlah arraynya ini adalah sepanjang url.length sama seperti URL C2 yaitu sebanyak URL c.length. Berikutnya di sini kita akan menampilkan sebuah integer layout ID yaitu mengambil dari r.layout.mySimpleListItem1 kemudian AA sama dengan new array adapter. Di sini kita menggunakan array adapter this, layout ID dan urlc. myListView.setAdapter AA. Langkah berikutnya kita akan membuat sebuah fungsi bernama public static string niceDate. Pada fungsi ini adalah kita akan membuat atau mendefinisikan sebuah waktu atau menampilkan date format saat ini yaitu pada saat aplikasi ini dijalankan sehingga dia mengambil day of month, kemudian mengambil tahun dan day of week serta menampilkan dan mengirim yang dikirim return value-nya yaitu wdText, mmText, dd dan yy. Kemudian di sini saya akan menambahkan beberapa sintaks yaitu di sini akan membuat sebuah konteks sama dengan get application context, set title, @ba headline news plus niceDate. Jadi di sini kita akan set title dari tampilan aplikasi saat dijalankan yaitu berisi nba headline news .2 kemudian menampilkan niceDate atau waktu saat aplikasi ini dijalankan. Berikutnya pada myListView dia berdasarkan find view by id r.id myListView kemudian set on click listener new on item click listener. Di sini adalah dengan pada menggunakan click listener atau item-item pada list pada saat diklik maka dia akan tampil yaitu dia akan mengambil string URL A berdasarkan indeks. Jika yang diklik itu adalah indeks sama dengan 0 maka dia akan membuat sebuah bundle bernama myData. Isi dari myData itu adalah dengan put string atau meletakkan string dari URL address yang diklik dan URL caption yang diklik. Kemudian dia akan mengirimkan ke intent atau pada saat diklik maka dia akan berpindah ke activity yang selanjutnya yaitu dengan mengirimkan bundle myData. Namun jika indeksnya itu adalah tidak 0 atau indeks yang selain 0 maka dia akan membuat sebuah database yaitu db sama dengan open or create database bernama mydb. Kemudian kita menggunakan kursor C yaitu db.raquery select bintang from nba news. nba news ini adalah sebuah tabel yang nantinya akan kita buat pada database bernama mydb. Selanjutnya di sini dengan menggunakan kursor yaitu untuk yang pertama say.move to first. Di sini inti sama dengan 0, i kurang dari say.get count yaitu sebanyaknya data yang ada, kemudian get string, kemudian move to next. Di sini data yang diambil pada database ini akan ditampilkan dengan those.
Dan di sini intent yang kita buat itu adalah bernama NBA News Details Intent, new intent Android nba.dis dan nba news details.class. Di sini masih terdapat error karena kita belum membuat kelas bernama nba news details. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas Java bernama nba news details. Kita klik finish. Pada kelas nba news details ini adalah menggunakan extend activity. Selanjutnya kita akan perlu menambahkan beberapa import yang nantinya akan digunakan pada kelas ini, yaitu cukup banyak import yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama IO exception, IO input stream, kemudian java.net, yaitu dapat HTTP URL connection, malformed URL exception, URL dan URL correction, kemudian java util release, javax.xml, yaitu dapat parsers document builder, dapat document builder factory, parser configuration exception, kemudian import org.w3c dom exception, dokumen element, dan not list. Selanjutnya pada org.sml.sax exception. Lalu untuk dari Android sendiri, yaitu android.app.activity art dialog, kemudian android.content terdapat konteks, dialog interface, intent, dialog interface.onClick listener, kemudian android.net.uri, android.os.bundle, android.view.view, kemudian android widget terdapat adapter view, array adapter, list view, tos, serta adapter view.onItemClickListener. Berikutnya untuk Android database, yaitu kita mengimport SQL exception, SQLite database, dan SQLite exception. Langkah selanjutnya, kita di sini akan mendefinisikan variabel-variabel baru bernama SQLite database DB, array list single news item new list sama dengan new array list single news item, array adapter string AA, list view, my list view, string URL address, dan URL caption. Di sini masih kita definisikan nilainya, yaitu null. Yang berikutnya adalah single news item bernama selected news item, konteks bernama konteks sama dengan get application. Selanjutnya di dalam kelas nba news details ini kita akan membuat sebuah fungsi bernama show nice dialog box. Fungsi ini adalah digunakan untuk menampilkan dialog box yang berisi message, yaitu terdiri dari URL caption yang berisi title dan description yang ditampilkan, kemudian terdapat button pilihan close dan more. So nice dialog ini akan ditampilkan pada saat terdapat beberapa pada aplikasi itu kan terdapat beberapa berita, list berita. Nah, pada saat salah satu berita tersebut dipilih, maka akan muncul nice dialog ini yang menampilkan title dan deskripsi dari berita tersebut. Pada dialog box ini, pada bagian bawah terdapat dua button, yaitu yang berisi close dan more. Untuk close itu adalah menutup dialog box tersebut, dan untuk more dia akan menuju ke web intent, yaitu ke activity di mana akan membuka alamat dari berita tersebut, yaitu kita akan menuju ke web sehingga kita membutuhkan koneksi internet. Oke, selanjutnya fungsi yang akan kita buat itu adalah fungsi yang dia juga akan mengimplementasikan fungsi show nice dialog box ini, yaitu bernama fungsi dissect node yang memiliki parameter nodelist, nl, dan inti. Di sini dapat kita lihat dari fungsi ini adalah dia mengambil beberapa elemen
yang nantinya akan dijelaskan pada fungsi yang akan kita buat berikutnya, yaitu fungsi onResum. Pada fungsi onResum ini adalah dia akan membuat sebuah URL connection jika di sini dapat respon code, yaitu dengan http connection.getResponseCode. Jika koneksinya oke, maka dia akan membuat sebuah dokumen builder factory dan dokumen builder yang nantinya akan disimpan ke DOM. Dari DOM di sini akan disimpan ke menjadi beberapa elemen, yaitu doc element, yaitu dari dom.get dokumen element. Selanjutnya kita membuat sebuah node list bernama nl, yaitu dari doc element.get element by tag name, yaitu di sini berdasarkan item. Selanjutnya, jika nl tidak null dan nl ukurannya lebih dari 0, maka di sini dia akan membuat sebuah looping, yaitu dengan memanggil fungsi di secNode, yaitu fungsi di bawah ini sebanyak sebanyak jumlah dari node list. Di sini dapat kita lihat pada fungsi di secNode, yaitu kan memiliki parameter nl dan i. Pada fungsi ini digunakan untuk mengambil item-item dari node list ini, yaitu yang akan disimpan ke elemen entry. Berikutnya, dari elemen entry ini akan dipecah lagi dan disimpan berdasarkan title, yaitu berdasarkan entry.getElements by tag name title, yaitu di sini dapat kita lihat pada XML course-nya, SMS source, yaitu dia mengambil item, kemudian title, yaitu dia hanya mengambil title, dan selanjutnya pada elemen link dia akan mengambil link, description, dan pubdate. Jadi dia berdasarkan item, di mana item tersebut masih terdapat beberapa bagian, yaitu title, link, description, dan pubdate. Ya, di sini dia mengambilkan title, description, dan pubdate, dan serta link. Selanjutnya, dari elemen tersebut kita simpan ke dalam tipe data bertipe string, yaitu untuk title value, yaitu berdasarkan dari title.getFirstChild.getNodeValue. Kemudian string description value, string date value, dan string link value. Berikutnya, di sini kita perlu menambahkan bernama string title value yang kedua, karena di sini untuk title value itu terdapat karakter enter dan slash tab, maka kita perlu menghilangkannya agar tidak merusak tampilan aplikasi. Dan selanjutnya, kita di sini dari objek single item dari kelas single news item, yaitu kita mengirimkan value-value tersebut yang nantinya akan disimpan pada kelas single news item di sini, yaitu dia akan disimpan ke string pubdate, title, description, dan link. Dia yang akan dikirim, kemudian jika gagal maka dia akan menampilkan exception. Kita simpan. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat sebuah onCreate bundle save item save intent state. Jadi di sini kita akan tampilannya berdasarkan main2.xml, dan di sini untuk mylist view find view by id mylist view, kemudian intent myLocal intent get intent, dan bundle myLocal intent get extras. Jadi pada kelas Android NBA di sini kita akan mengirimkan bundle, yaitu yang bernama myData. Kita akan put extras. Selanjutnya dan pada kelas NBA news details ini kita melakukan myLocalIntent.getExtras. Jadi di sini kita mengambil dari apa yang dikirimkan dari kelas Android NBA ini. Maka kita akan mengambil URL address dan URL caption dan disimpan ke string bernama URL address dan URL caption. Selanjutnya kita menampilkan string toDstr sama dengan andro nba.niceDate, yaitu dia mengambil
fungsi nested dari kelas Android NBA sebelumnya. Jadi this.setTitle kita menampilkan titelnya ini berdasarkan URL caption plus news/t kemudian today str, yaitu menampilkan waktu pada saat aplikasi ini dijalankan. Berikutnya untuk my list view, set on click listener. Di sini pada saat diklik maka dia akan akan menerima indeksnya, dan berdasarkan indeks ini maka dia akan menampilkan so nice dialog box selected news item dan konteks. Jadi dialog box yang telah kita buat sebelumnya. Berikutnya kita perlu menambahkan pada andromanifest.sml, karena di sini kita koneksi ke internet dan kita menggunakan intent yang kedua, yaitu berdasarkan dari kelas NBA News Details, maka di sini kita perlu menambahkan activity-nya, yaitu dari NBA News Details dan uses permission-nya kita tambahkan android.permission.internet. Setelah kita menambahkan Android permission-nya dengan internet, maka kita dapat mulai menjalankan aplikasi ini. Kita run as Android application. Maka tampilan aplikasinya adalah seperti berikut. Ini adalah tampilan activity yang pertama, yaitu di list yang pertama terdapat pilihan nba.com dan view database. Selanjutnya misalnya di sini untuk yang pertama nba.com, kita klik. Maka dia akan berpindah ke activity berikutnya. Kita tunggu beberapa saat, dan di sini terdapat list berita yang berasal dari nba.com. List berita di sini, dan di sini untuk titelnya yaitu terdapat waktu saat ini. Di sini terdapat pilihan berita olahraga dan kita pilih salah satu. Maka dia akan menampilkan so nice dialog yang berisi yang pertama ini adalah titel dari berita, dan di sini adalah deskripsi singkat dari berita tersebut. Di sini terdapat dua button, more dan close. Dan close ini adalah untuk menutup message, menutup dialog box ini, dan untuk more kita klik. Maka dia akan menuju ke halaman dari berita tersebut. Dia akan menampilkan keseluruhan isi berita. Untuk button close kita akan menutup nice dialog box ini. Berikutnya di sini terdapat pilihan view database, namun kita belum membuat database-nya sehingga list ini tidak akan berfungsi. Berikutnya kita akan menambahkan fungsi create database dan insert some data kepada database. Pada kelas NBA News Details.java, kita akan menambahkan kelas yang bernama void create db. Jadi di sini pada fungsi ini akan membuat sebuah database, yaitu pertama open or create database, membuat sebuah database bernama mydb, kemudian akan muncul mydb was opened. Kemudian dimulai transaction-nya, yaitu akan membuat sebuah tabel bernama NBA News yang terdiri dari beberapa data, yaitu terdapat ID bertipe integer sebagai primary key dan nil isinya itu adalah auto increment. Kemudian terdapat title bertipe teks, description bertipe teks, dan pub date bertipe text. Kemudian terdapat langkah db.setTransaction successful. Kemudian muncul pesan yaitu NBA News Table was created. Jika gagal maka akan muncul
exception, dan finally db.endTransaction. Langkah berikutnya, kita akan membuat sebuah fungsi baru yaitu bernama insert some db data yang memiliki parameter string title, string description, dan string pubdate. Di sini untuk string title dan description kita simpan lagi dengan nama T dan D. Di sini kita replace karakter petik tunggal yang ada pada title dan description di sini, karena di sini kita menggunakan SQL statement. Jadi jika kita ikutkan untuk string petik tunggal ini, maka dia akan mengalami kesalahan pembacaan pada SQL statement ini. Berikutnya kita open database, open or create database, kita mulai transaction-nya, kemudian db.exec SQL, yaitu kita menggunakan insert into NBA news, title, description, dan pubdate, yaitu values-nya T, D, dan pubdate. Kemudian db.setTransaction successful. Jika mengalami kesalahan maka akan muncul exception. Dan finally-nya db.endTransaction. Fungsi terakhir yang akan kita buat yaitu bernama void close db, yaitu di sini fungsi ini hanya akan menutup database saja. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan fungsi create dan open ini pada fungsi onResum. Jadi di sini sebelum kita memanggil fungsi setNode, di sini kita perlu melakukan create db. Dan setelah selesai pengisian, maka kita perlu menutup db kembali, yaitu close db. Selanjutnya untuk implementasi dari insert some data, yaitu pada fungsi di setNode, yaitu di sini insert some db data, terdapat dia membutuhkan parameter, yaitu di sini kita perlu memasukkan untuk parameter yang pertama yaitu title value 2, kemudian description value, dan date value. Sehingga di sini langkah untuk memasukkan database telah berhasil dilakukan. Berikutnya kita akan menjalankan aplikasi. Kita tunggu beberapa saat. Sebelum kita memilih fungsi view database ini, kita perlu membuka nba.com terlebih dahulu, karena pada saat sebelum nba.com ini dibuka maka kita belum mengisi database. Jadi kita perlu membuka dulu nba.com. Kita tunggu beberapa saat. Maka setelah akan muncul toast, yaitu seperti berikut: some record were inserted, dan setelah selesai maka MyDB was closed. Dia akan menyimpan data-data dari berita nba.com news. Selanjutnya kita dapat memulai untuk view database. Kita klik view database, maka di sini dia akan menampilkan title atau judul dari berita-berita yang sedang ditampilkan. Itu dia akan memunculkan sebanyak berita yang
ada pada URL nba.news www.nba.com. Dia akan berjalan terus hingga seluruh berita ditampilkan. Berikutnya, pada saat emulator sedang dijalankan dan aplikasi sedang berjalan, kita lihat pada pojok kanan atas, yaitu kita buka DDMS, kita pilih data, kemudian kita pilih package yang kita buat pada aplikasi Android NBA, yaitu kelompok 13.android NBA. Kemudian pada database, kita lihat terdapat sebuah database bernama MyDB. Dan untuk melihat keseluruhan isi dari database MyDB, maka kita perlu melakukan pull a file from the device, yaitu kita simpan. Misalnya kita simpan pada desktop dengan nama MyDB. Kita klik save. Berikutnya kita buka SQLite admin. Berikutnya kita pilih open database. Pada desktop kita pilih any file. Kemudian kita pilih sebuah file bernama MyDB, kita klik open. Dan result dari kolom nbanews.com adalah seperti berikut. Jadi ini adalah isi keseluruhan dari database yang kita buat. Terdapat title, description, dan pubdate. Ini untuk title, kemudian untuk description dari berita, dan untuk pubdate. Sekian penjelasan dari kelompok kami untuk pembuatan aplikasi Android NBA berdasarkan RSS feed dan SQL database untuk NBA Headline News. Semoga bermanfaat. Terima kasih.